menegah Allah akan engkau, bahwa engkau mengakui sesuatu menjadi milik engkau, padahal laisa laka, padahal benda itu bukan milik engkau. Haram atas engkau mengakui memiliki sesuatu yang bukan milik engkau. Mimma u'tiya lil makhluqin minal amwal, daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada makhluk lain. Kita haram mengakui itu ampun kita. Kita haram memadahkan itu ampun kita. Mengangkat tanah orang haram, mengakui ampun seorang. Mengambil duit orang haram, karena itu ampun orang. Apa aja ampun orang haram kita akui. Afa yubihu laka subhanahu an tad'iya wasbahu, apa yubihu, tidak akan mengharuskan oleh Allah bagi engkau. Asal makna apakah membolehkan, istifhamnya itu ingkar, jadi tidak akan membolehkan oleh engkau, oleh Allah, antadda'iya wasfahu, untuk mengakui sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Baginnya Tuhan melarang kita mengakui sifat-sifat Tuhan, mengakui nang kepadaan kita aja ada boleh, pun orang kita akui, pun kawan kita akui kada boleh, apalagi ampun Allah Ta'ala kita akui ampun kita. Wa huwa rabbul alamin, padahal Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Jadi fayakunu bi'aku kadzalika, maka bila ikan aku akui ampun Tuhan itu min a'zamul zulmi, ya kan, wa asyaddil udwan, itu paling besar dosa zalim dan paling besar dosa melampaui batas. Ampun Tuhan diakui. Fa idza da'aita, apabila ikan mengaku penderkah perasaan di hati kah annaka ghaniyun, ikam ini orang sugih karena banyak yang diisi duit, dan pembanyaknya bahkan di alam semesta, sampai dikenal orang penyugihnya nomor 1 di dunia. Lalu tak akui seorang ini sugih. Au qadirun, atau misalnya kuasa awak pahlawan, ya Allah ilmu pahlawan di awak lalu hebat harap kuasa. Au azizun, atau mulia karena jadi raja lah misalnya, jadi pemimpin dunia lah misalnya. Au qawiyun, atau apa aja kuat seraba kawah. Au alimun, atau mengaku jadi orang alim. Kama yaqa'u li ba'dhin nas, sebagaimana yang terjadi bagi sebagian manusia yang bungul juga, nang tambuk juga nang kaya itu, dan kita kira-kira terbuat di tambuk situ. Ya kan, kurang belum pinando kita. Jakanya pinando ada wani pada sugih, jakanya pinando ada wani pada harap, jakanya pinando ada wani pada alim pinando. Nah lantaran kada pinando, kalau kada sadar lalu terucap seorang nang sugih, seorang nang alim, seorang nang harap. Jaka pinando kada bahkan kada wani supan kepada seorang nang alim, seorang nang sugih, seorang nang harap. Jadi pinando ini dasar mau untung akan jual lah. Polisi kan kesupan kan mengajak tuan gurunya gara-gara pinando. Nya ada pinando ini dasar bahaya. Mun pinando ini teh nyaman sedikit. Pinando ngarannya lain juga mun kada pinando. Karena zalika adalah zalika dia mengaku-ngaku sugih, mengaku-ngaku harap, mengaku-ngaku alim, min kabairi ma'asil qalbi, itu paling besar dosa yang dilakukan oleh hati. Nah jadi innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu bungas dan elok, suka yang bungas dan elok. Innallaha jamil yuhibbul jamal, ay jamal. Allah itu memang bungas, dia pasti menyukai kebungasan punya. Kita lalu berbungas-bungas, bebagus-bagus. Apabila hati kita merasa kita yang bungas, ini min kabairi ma'asil qalbi, paling besar dosa yang kita gawi. Hatan berbungas-bungas itu kita merasa bahwa kita nang bapak nang selamat, nang merasa nang pinando. Ini kisah orang. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kalau orang nang bicara min
diajari oleh Nabi, ya Allah kama hassanta khalqi, sebagaimana pian yang membungasakan batang tubuh ulun. Artinya dari ujung rambut sampai ke ujung batis baju dan semenyaan ini adalah yang nampak ihsan Allah, kebaikan Allah di awak kita, jadi kedada kita. Itu sudah kama hassanta khalqi, sebagaimana pian sudah membungasakan awak ulun, batang tubuh ulun, baju dan pakaian ulun, tinggal bahassin khuluqi, bagusakan akhlak ulun, jangan mengaku-ngaku nang bungas tu ulun, nang bagus tu ulun, nang baik itu ulun. Disunatakan bila baca ramin membaca doa itu supaya hati kita nang wayah-wayah lupa ini atau rancak lupa ini paling kada ingat, oh kama hassanta khalqi bahassin khuluqi. Pokoknya mungkinan itu selamat, bila kada pinan itu bahaya. Pokoknya hilap mata bincul tahi, bila nyari hilap mata bincul dahi tihang gerang ya. Wa min musyarakati marbub lirrabbi, dan musyarakah mengakui juga basyarikat yang dimiliki itu lawan Tuhan. Tuhan memiliki, ihnya umpat juga memiliki, musyarakah ngaranna. Dan alhamdulillah kita barakat belajar, barakat berdengar, mudahan kanan itu. Alam semesta ini nyata dan jelas kisah tentang orang-orang, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Nah mudah-mudahan kita sadar terus, jangan keuntal obat dunia doh kena, jangan keuntal obat ujian doh kena. Nah bila nyadoh lalu ada sadar, lalu kena nang bungas merasa sorang, nang alim merasa sorang, nang sugih merasa sorang, sugih. Pokoknya kada ada kisah sorang apa caranya? Karena ayat itu dah kenyataan hakikatnya, nang sebenar-benarnya tuh kisah orang. Ya kan? Yang dalam syair ke wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil ma'bud. Kedada alam semesta ini selain menunjuk kepada kisah Allah, kedada kisah lain. Wallahi ma hadzal wujud illa musyirun lil ma'bud. Faqum wa ya zahiran fi kulli syai, ya zahiran, wahai orang yang zahir, wahai orang yang nyata kisahnya, fi kulli syai, tiap-tiap sesuatu yang nyata itu bukan sesuatunya, kisah orang itu yang nyata bukan sesuatunya. Dahan-dahan kita, Allah yang memberi taufik hidayah dengan berkat Rasulullah, yang kita bertawassul dengan guru-guru kita, karena bertawassul dengan guru itu hakikatnya bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Wa min abhasil fawahishi inda al-arifina wujudu syai'in min asy-syarikati fi qalbi al-'abdi bid'i'a'i syai'in min awsaf ar-rububiyyah li nafsihi i'tiqadan aw qawla. Setengah daripada paling jahat kejahatan yang kita lakukan di dalam hati menurut pandangan orang yang kenal dengan Allah, yaitu adanya syirik mengaku-ngaku di dalam hati kita, yaitu dengan mengaku-ngaku sesuatu daripada sifat yang Tuhan itu kita akui intinya ujarnya harap itu al-hasil tawaris. Jadi wujud syai'in mubtada wa min al-hasil tawaris khabar muqaddam. Syarikat bid'ah, jadi ta'alluq bil-qadar, syarikat bid'ah, bid'ah dengan syirik. Syirik itu yaitu benar-benar bahwa wajah ada di sujud, maka wajah maka jaga sehingga Allah. Ya, sekarang berikut sudah yang di dalam hati atau yang sampai ke ucap telang menyinggung batinnya. Di hati aja itu salah sudah, apalagi sampai ke ucap menyinggung. Ana rabbukumul a'la jalla. Tuhan pengakuan mengakui bukan pengakuan karena menuruti.
pengakuan karena mengakui itu, pengakuan karena menuruti jujur. Aku sembahyang karena menuruti, bukan karena mengakui. Hati kecil kita di dalam hati sadar ini kebaikan aku sembahyang, Quran orang sembahyang, sembahyang Quran, nang makan Quran, nang kawin lagi, terus sebab kawinan menang itu menang kawin. Jadi ini usalli nawaitu dan segala macam lil ittiba, bukan lil isti'an, bukan karena mengakui. Nah, nang salah aku mengakui, mun mengikuti kada apa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, al-kibriya'u ridai, bermula sombong itu selendangku, kata Tuhan. Wal 'azamatu izari. Sini. Kata Allah. Salam. Adapun kebesaran itu jar Tuhan tafsirnya. Al-kibriya'u ridani wal 'azamatu izari. Al-kibriya'u sifat wal 'azamatu sifat. Bermula sombong itu sifatnya aku. Kalau Tuhan hendak berharap-harap itu wajar, hendak berhebat-hebat wajar, karena memang mungkin diisi sifat yang besar, yang hebat. Kita ini apa? Kita ini orang yang batulan jam bulat, kemudian dipakai menjadi bungas. Pakaian itu bukan milik kita, milik orang. Jadi bungas karena dipakai orang. Amun terbuka aslinya, ya Allah, berpulau banget itu aslinya. Harus ada cari pulau 1000, di awak seorang pulau 2000, menyerangkan unak. Siapa aja yang mengambil Tuhan sifat-sifat unda itu sebutin menjambilnya. Unda hampas kenainya di dalam neraka jalan. Hampas itu bahasa Indonesia ya. Ditinggal, dihampas, dibanting. Nah, dibanting. Undang panting Tuhan ada neraka. Kan bisa dalam neraka dibanting film kan pulang. Jadi neraka. Kenapa Tuhan? Jadi orang yang sombong itu asalnya mengaku dulu. Ini mengaku sugih, itu merasa harap. Ini mengaku alim dulu, lalu merasa harap.
Jadi dari ujub timbul sombong, dari ujub timbul takabur. Jadi ujub harus dibuang, insya Allah takabur pun hilang. Wa fi riwayatin usamtuhu, aku musuhi akan dia. Lalu wa ma'na al-munaza'ati ad-da'wa bil ibarah aw al-i'tiqadi. Bermula maksud daripada munaza'ah yaitu mengaku-ngaku sampai ke muntung-muntung mengaku-ngaku atau hanya di dalam i'tiqad. Jadi faman naza'ani wahidatan minhuma alqaituhu fin nar. Naza'ani ay mengaku-ngakunya bahwa ampunku diakuinya ampuninya. Itu naza'ani. Wa idafatu hadaini alwasfaini lahu ta'ala kinayatun an shiddatil ikhtisasi bihima. Bermula mengidafatkan akan dua sifat yaitu kibria dan azamah lawan Allah Ta'ala, dua buting sifat di atas tadi, sombong dan harap itu sifat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa terkhusus dua macam itu adalah milik bagi Allah, dan orang banyak merabuti di situ. Jadi ditampaikan Tuhan, awas Tuhan nyawa ambilnya itu, awas gitu. Nah, mudahan kita pinandu dan pinandu nyasa pinandu aja lah damai ya sudah pinandu aja pinandu aja garing mandu aja ada ya duit kan ada buat apa yang ini jam selawat kan dua aja nah ya ada garing masih pinandu lam jalalah masih pinandu. Pinandu ini insya Allah ada garing lagi pinandu. Nah, jadi pinandu itu yang penting pinandu. Jadi duduk di mana lagi nang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir. Itu aja sudah. Mudah. Nah, ini pula pengarang kitab memberi kita nasihat. Kaifa tahraqu laka ayyuhal murid. Bisa juga tuhraqu. Kaifa tuhraqu laka ayyuhal murid. Ay tasma'u an tuhraqa lakal awaid. Bagaimana engkau dirobek, dicari, wahai orang-orang yang menuju Allah, akan adat dan kebiasaan. Kasarnya, pahamannya, bagaimana engkau diberi khawariqul adat, bagaimana engkau diberi karamat, bagaimana bisa engkau diberi karamat. Bi antazhara ala yadika karamatun, dengan seperti engkau mengharap dohir di awak engkau itu karamat. Ya, kapayil ardi, misalnya dilipat bumi. Jadi Banjar Jakarta berkicim aja sampai pesawat terpayu lagi, Batu Golang Bopijim sampai ke Mekah, Bopijim sampai ke Madinah, Bopijim kayak kita nih hampuk kita nyenang sampai kan. Bagaimana bisa kita dapat karamah? Wa anta lam tuhrik min nafsikal awaid, engkau belum merabit dari nakalnya nafsu engkau al-awaida, sifat-sifat yang kada bagus. Nah, jadi kalau hendak dapat karamat, buang sifat yang kada bagus, diberi Tuhan karamat. Maksudnya bukan menuju karamat ini, tolak ukurnya karamat. Jadi bila orang tuh hatinya bersih, hilang sombong, hilang takabur, hilang ria, hilang bersih, artinya nafsunya sudah keluar dari orang biasa. Kalau orang biasa tuh ya maklum manusia biasa, keluar dari biasa dapat hal yang luar biasa. Kau cari adat, kau cari kebiasaanmu, kau tinggalkan kebiasaanmu, kau akan diberi hal yang luar biasa. Kalau kita makan biasa ya biasa, kita diberi biasa juga. Tapi kalau kita makan di luar dari kebiasaan, ngurangi makan, ya, ngurangi tidur, ngurangi ngomong, ngurangi bergaul, yang kada dilakukan oleh orang banyak. Artinya perkara-perkara biasa kita tinggalkan, maka akan diberi hal yang luar biasa. Saya senang diberi hal luar biasa karena meninggalkan hal yang biasa. Dijulungi bantal sedih sedikit, kita belum dijulungi bantal guring sudah.
Nah, ngarakan guru bacaan aja guring. Makanya dianyanyiakan ya. Di rumah tapi mau guring tuh mikirkan utang bah di majelis padahal utang menyeraput aja guring aja. Kan berarti dasar majelis diturun rahmat daripada Allah. Buktinya apa? Orang berutang kalau guring. Kalau di rumahnya kalau guring. Tapi nggak sudah di majelis guring mengaruh pulang. Maka bilangnya untung acara bu makanan ingin penggantian dasar rahmat turun lawan orang itu. Dasar turun jadi jangan dihina. Buktinya itu rahmat bujur. Nazalat alaihimur rahmah. Turun rahmat dari Allah, wassakinah dan ketenangan kedamaian. Buktinya mengaruh guring ya Allah. Tak kuning nang bini apa tadi pengajian guru pokoknya menyuruh kebaikan gini. Menditilang tadi mau guring tapi mah sudah di rumah guring manar. Nah jadi apabila tuh hendak kurang tuh dapat hal luar biasa, tinggalkan yang biasa. Yang biasa. Ai ma'tatahu nang biasa minal kibri jangan sombong, wal ujbi jangan mengaku-ngaku, wad da'wa sama. Jadi fa wa ghairi dzalik fa kharqul awaidi bi dhuhuri syai'in min 'alamil qudrah la yukrimullahu bihi illa man kharaqa awaida nafsihi. Orang yang diberi karomat itu dengan menzahirkan Allah sesuatu dari alam kudrat yang kada biasa. Alam kudrat tapi kada biasa. Biasanya ada daging paket daging, itu biasa. Ya. Minum banyu hilang haus, itu biasa. Ini Allah kasih dia kada pernah haus tanpa minum. Karena kalau orang jalan di atas air perlu jukung, perlu kelotok, perlu sepit. Ada ini kada kaki dia jadi kelotok. Ini di luar biasa. Ngarannya karamat. Nah karamat Allah bari kepada orang yang ahli ibadat. Ibadat namanya ibadat melawani hawa. Aduh sangat sembahyang duha itu alamatnya bujur napa sugih. Jadi bila sembahyang duha kasih sugihan berarti belum bujur. Itu paket itu tolak ukur bukan jadi tujuan, cuma ukuran kunci itu bila bujur pasti terbuka. Bila rezeki mungkin ini apa ngarannya kada bujur terbuka. Anaknya tidak nanggakan angkat. Allah anak kunci nih harus anak kunci itu sesuai bilangnya sesuai nah sembahyang duha asal bujur terbuka peti di atas itu lalu bujur naik ke bawah terbuka tapi bilangnya pinjol ya petinya nanti ukur sembahyang duha kalau siapanya bujur dapat dijawab paatin bujur dibaca pas itu hal ini ada kan luar biasa kalau orang bergabung dapat ini singkatnya dapat bahkan meninggal sudah orang dalam kubur sudah ya kau mau kasih nang hidup ya. Ini kharqul awaid namanya menyalahi hal biasa. Orang hidup mau kasih yang hidup ini orang mati orangnya timbulan di kampung situ sudah gara-gara menanai aja ada nang membaris 10.000 15.000 ada nang hidup ubah ya apa kan ada dapat hantar ada apa ulun ada ngajar ulun pokoknya bilanya kabul hajat ulun mah membarikian buka PM buka pulang serius baca doa aja di sini nggak ada banyak kali balik itu berdoa urus kan ya hidup takut nih jangan ada tahu nih jahat nah abid takut nih ini ngomong dari hati maka dabal fuad mara'a. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala itu nampak dan jelas orangnya kan habis karamat luar biasa umur 24 tapi karamat luar kenapa ada sesuatu yang beliau amalkan yang orang nggak pernah bisa amalkan di antaranya ya selalu nggak pernah berpisah pernah berpisah saat semua orang rame-rame teman bergaul dia dapat kakek itu akhirnya dapat itu nggak ada orang punya amalan seperti itu akhirnya dibeli umur baru 25 kita umur udah 70 masih wala nah ini jadi itu tadi kalau hendak diberi karomat artinya karomat itu bukan tujuan lah tapi tolak ukur benar apa enggak orang banyak salawat orang itu insya Allah banyak dapat rahmat benar apa enggak kalau dia baca salawat rahmatnya belum ada berarti enggak betul lagi salawat mungkin salawat yang dibaca enggak salawat jadi la yukrimullahu bihi
Allah kagak beri karamat lawan siapapun illa man kharaqa awaiza nafsih, kecuali orang itu telah mengalahkan akan sifat kebiasaan nafsu, cariknya, robeknya, lalu khorqun nafsi khorqun ari. Bila kawa mengalahkan nafsu, adat pun pulang. Adat adalah sebab keadaan. Sebab keadaan itu biasa. Kalau naik pesawat kenyang biasa. Iya. Kalau makan kenyang biasa. Ini nggak makan kenyang. Yang lebih bingung makan nggak ada kenyangnya. Ini nggak berkah nih orang. Udah ke Mekah nggak lihat Ka'bah. Udah ke Mekah dia di depan Ka'bah dia nggak lihat Ka'bah. Kenapa? Ya ini naudzubillah min jurah. Allahu Akbar. Kalau orang yang wali-wali, kadang-kadang dia ingin sholat Jumat ke Mekah di hari Jumat jamnya di Mekah dia berangkat. Salah, ngikut sama orang di sana. Alam semua ini bagaikan alam di mangkok obotan. Malakal maut yang punya kelebihan sederhana aja bisa kesana kemari. Cabut uang kabur, cabut uang cabut uang panjang jam-jam itu juga awas bin kujok-kujok. Kadang tahan-tahan dah. Kalau yang bingung, kelajuan makan orang sini. Aja, katanya terjumput orang mencabut manusia ternyata roh itu benar ya. Anu rawang, oyuhan berjalan nih. Ini malaikat aja punya kelebihan seperti itu, apalagi manusia yang diberi oleh Allah kelebihan. Apa amalannya dia? Khorqul awahudun nafsi. Jadi kan saya senang makan. Yalah, lagi halus sudah melawan nafsu. Akhirnya lagi kecil dia diberi karamat. Dikasih sama orang tua makanan, beliau makan, orang tua makan. Orang tua makan, nasi atau makanan yang dikirim-kirim habis. Makanan yang dikirim ke teman, kalau mau dimakan nggak habis-habis. Nggak habis, ambil aja. Kalau ada, istilah bahasanya tuh duitnya diambil, tapi mau pagar. Ada aja terus. Lalu bingung, kuitan kenapa makanan anak pun ke sini. Dia harus ada hadis sudah dikatakan berdarah, makan tak tidak berdarah. Jangan benar. Ya coba Rasulullah nyembelih kambing. Sayyidina Jabir punya kambing kecil, urus. Namun akhlaknya beliau orang kerja. Rasulullah gotong royong, bikin got, parit gitu. Parit agar bisa perang nanti bersembunyi di situ. Jadi musuh nggak lihat langsung dihadapi. Banyak sahabat Nabi yang gotong royong, Rasulullah juga ikut. Dia lihat orang tuanya. Jadi Jabir gotong royong. Anak ini nyembelih adiknya. Karena menjauh berbeda. Mati. Yang kakak karena takut melihat darah adik mati. Lari masuk. Istrinya melihat keadaan seperti itu diangkat dari orang anak supaya tidak bikin masalah. Yang penting pesan suami makan di Rasulullah makan di hati Rasulullah. Selesaikan itu saja. Kambing dimasak, makanan dimasak. Kata Sayyidina Jabir, istriku, makanan udah masak. Kambing udah masak. Berangkat lagi Sayyidina Jabir ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bisa kalian buat beberapa sahabat kalian rumah itu. Rasulullah jangan semua sahabat, alhamdulillah kita dimakan di Jabir. Mana mungkin cukup? Kalau Rasulullah yang ngomong, bismillah. Tapi Rasulullah orang yang kasyaf maha bijak. Sebelum kalian ke rumah aku dulu ya, saya Jabir sama Rasulullah. Dicelupkan tangannya Rasulullah ke makanan. Akhirnya semua sahabat datang. Kambing nggak pernah habis. Kambingnya kecil, sahabat waktu itu ratusan sampai lebih. Semua makan. Rasulullah terakhir. Jabir, yuk kita makan. Mana anaknya? Tidur ya Rasulullah. Bangunkan. Aku tidak makan kecuali sama mereka. Tidur ya Rasulullah. Jaka bahasan kok yang gerak. Jadi jangan gini muring kae. Ujar Rasulullah, bangunkan kedua anaknya. Aku menunggu dan aku tidak akan makan kecuali bersama mereka. Dilihat oleh sang istri dalam kamar, mereka sedang bersenda gurau di dalam kolam. Ini Rasulullah. Pulang Rasulullah, Sayyidina Jabir nggak tahu kisah. Istrinya lalu bercerita,
Terkejutlah Sayyidina Jabir atas menyimpan rahasia sang istri agar tidak menumburkan masalah memberi makan dengan Rasulullah dan sahabat. Ditenangkan dulu. Namun sang istri berkata, ini mukjizatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanan kita nggak habis-habis, cukup buat semua sahabat. Anak kita yang mati pun hidup kembali. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun bisa menghidupkan orang. Tanpa disentuh, hanya ngomong, bangunkan dua anakmu, aku tidak makan kecuali bersama mereka. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Nah, pengikut-pengikut Rasulullah pun diberi seperti itu. Makan nggak habis-habis. Kalau dilihat makanan itu nggak cukup, tapi cukup. Allah tanya orang tua kepada guru, jangan lihat kata sang guru, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, nggak perlu khawatir. Kelebihannya makanan nggak habis. Saya Seman lagi kecil sudah begitu, dan beliau diangkat diaskakan menjadi wali ketika beliau masih dalam perut ibu. Kalau Allah bicara pun banyak. Allah mau Nabi Isa sama Nabi Yahya dua sepupu. Nabi Isa sepupu sama Nabi Yahya. Ketika mereka dalam perut ibu mereka, ibu ketemu ibu ngomong, anak ngomong dua. Ya kabar dalam perut. Nabi Yahya menjawab baik-baik aja. Kada ada telepon waktu itu, kada ada internet, kada ada laptop, tapi mereka ngomong. Akhirnya kuma berdananya mendengarkan kisah bayi nang berdua ini dalam perut kota. Ada kita sudah anu menghitung ketianan palingan wah jangan menginjak abah ya. Padahal kan menginjak ada juga putar mana jangan mau lihat lalu kan gugul di paruh ini nih mau berikut dia berjalan jangan menginjak abah nak bermain lah ya. Wah ini mau kayak bisa mendiri anak nih itu jadi yang penting jujur aja lah rezekinya hebat. Kedusahan amalan lain untuk ilmu bujur bujur untuk ilmu diberi Tuhan ilmu apa duit itu betul. Karena talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Orang nuntut ilmu dijamin rezeki khusus. Nah, cirinya orang nuntut ilmu benar, rezeki khusus dikasih Tuhan. Orang susah cari dia enggak susah. Kenapa? Karena talibul ilminya bujur. Jadi bujurnya itu tolak ukurnya rezekinya aja. Dia usaha tapi sambil-sambilan berhasil. Ini sudah ST 2 kali, yaitu Bungli orang juga. Nama Bungli itu kurang perumahan apa kurang? Orang kada pernah sekolah kalau Bungli. Wa banyak iradatihi wa hududih. Dan orang ini kada merasa berisi kehendak dan berisi keinginan. Aku dapat amalan daripada guruku bahwasanya kita apabila paling kada hendak beli supaya meitihi akan hinak kita. Coba seandainya hinak itu kehendak kita, seandainya kehendak kita coba kehendak. Coba keluarkan sehabis-habis keluar enggak bisa kita menurut kehendak kita. Berarti hinak ini keluar bukan kehendak kita, tapi Allah yang Maha. Coba aja ketahan habisnya kehendak kita pagar berarti ada kehendak menahan keluarkan lagi ya boleh terus kan ya tapi artinya ada kehendak yang menahan. Barang siapa mengamalkan narik napas bukan kehendak ini, keluar napas bukan kehendak ini, tapi kehendak daripada Allah, narik kehendak Allah, keluar kehendak Allah. Ini yang dimaksud Allah yatawaffal anfusa. Allah sendiri nanti langsung tanpa perantara malakal maut yang cabut itu roh seseorang dengan kasih dan sayang. Artinya maksudnya dia nggak sakit. Kenapa? Apa yang dicabut? Toh sudah napas diserahkan sama Allah. Kan orang yang sakit itu inya punya kehendak ini hinak tuh Tuhan dia mau ambil sakit loh. Amun napas ini udah dikasih kepada Allah, apa yang diambil Allah? Nggak ada. Allah yatawaffal anfus hina maut. Itu amalan aku dapat dari itu. Artinya supaya mati nyaman, matinya kada sakit, itu amalan. Jadi hinaknya jadi belikan ke ampunnya maksudnya bah. Mendibelikan ampunnya apa maksudnya? Wa man lam yasil ila hadzal madzhab, barang siapa belum lagi sampai untuk mencari nafsunya, mengalahkan nafsunya, lam yakma'si, jangan mahayal. Perkara di batang pasar lama. Nah, tinggalan juga. Kiraan tadi kau berjalan di atas danau nih, bukan mulai batang, jago tinggal.
anak yakin nih balum lawan umpama dibari berjalan di atas banyu juga apa juga itu hal biasa. Nah ianya karamat itu ialah berjalan cepat sampai kepada Tuhan. Di saat orang puluhan tahun sampai inya semenit saja, di saat kurang ratusan tahun hanya sampai inya 2 menit saja sampai. Itu nang dicari mun berjalan di atas banyu aja dahulu kodok, amun tarabang nang dicari dahulu burung kalah lawan burung, amun tarabang diagak-akan terus lawan burung. Jadi je burung dahulu nda mulai lihat isi hati orang kasar tidak apa-apa juga banyak duit nonton di kamar aja orang kelihatan apa itu siaran otak lagi siaran langsung duduk di kamar aja otak kelihatan kasar coba berjalan macam-macam yang dikatakan ada nang hirang ada nang kuning bulu nang kayak bulu jagung tuh nang umah asal ada nyaman lalu dilihat belum lagi nang kada betatak kada begunting bilang terpanjang bulu pada bandanya aja hilang bulunya aja nang timbul. Ya Allah ada lagi nang habang-habang model kayak nang apa ada lagi habang bulu habang ada nang betimbil lah di situ ada nang betah iya nang ikang ngerako berdiri lagi tuh melihat benda-benda nang itu tuh bergantungan dalam semesta. Untung melalakian nang bukakan hijab usia ampun beginian jadi bukakan hijab ya Allah orang mandi wajib aja sakut nang ini anu dorat nyaman-nyamannya terbuka hijab nang itu kurang nang ngarep terbuka hijab nang mujur tuh ingat lawan Allah tuh kelihatan terus itu nang dicari mun nang melihat nang itu aja ada kemana kuring terlihat dia ampun orang kalau colocok ada nang kamera gundul macam-macam kasap itu kan kada nyaman cari kasap supaya hana mencari batu lah mencari berlian lah cari emas lah di dalam bumi lapah kada jadi tuan guru ngarannya jadi pendulangan ini makanya jadi orang saleh itu jadi pendulangan ngarannya mentang-mentang batu kena payu deh batu mana lu lah nyutas ya fa in bahara lahu ma fi surati karamatun fayambagi lahu an yakhafa min al-istidraj wal makri kulang. Apabila johir lawan inya sesuatu inanya karamat maka patut seyogianya inya khawatir jangan tina sombong dan tina himbong kalau tina istidrat bisa berjalan di atas banyu kalau istidrat itu lanjuran ini nabubuhan menuntut ilmu telah turun menuntut ilmu boleh beramal berbuat baik sambati aja mengetulahan nih inya bisi karamat kalau aku bisa sambati kan sambati aja bisa mengetulahan nih ada juga beginian nang menyambati bu kawin lonang itu bisa kawin bagaimana tak yang nabi bisa sambati bisa mengetulahan nih kirang lu itu ya ada bekuna lalu orang ini panas kata tahu dia apa-apa ada lawas lalu tahayal terus begini apa nyambatinya terus keganangan jadinya ada lagi maafkan jual bukan tolak ukurnya alam yang ada kayak ini jadi kita lebih kuasa lebih hebat melihat Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim meminta agar supaya Tuhan menampaikan kekuasaannya lebih pada biasa Allah suruh mengumpulkan burung, itik, jala, ayam, cancang, kata-kata campur aduk keberkaan hendak di ujung-ujung gunung kemudian dipanggil semua datang karena burung. Kalau ayam berapa itik kalau coba lah apalah ayamnya awak ini oke kalau coba ada burung ini kan alam kudrat yang tentang alam kudrat yang kada biasa lebih-lebih karamat yang kita baca. Kalau karamat itu kita melihat hal yang kada biasa lalu kita bisa nonton yang kada biasa itu kita kagum jadinya dengan kudrat Allah jadi tambah sabbatallah bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah tambah yakin hati ini sama Allah tambah mesra hati ini sama Allah kalau melihat kudrat Allah yang biasa kadang-kadang kita kada tapi mendalam kepada makrifat lawan Allah contoh ada matahari ada tanaman wajar ada banyak hilang haus wajar coba baca manaqib wali-wali baca mukjizatnya nabi-nabi kita akan tambah
Oleh karena itu wa kunna naqussu 'alaika min amba'ir rusul man sabatu bihi fu'adak. Kita dikisahkan Allah, kisah Nabi, kisah Rasul, kisah wali di dalam Quran, itu meolah kita jadi mati tambah kuat iman kepada Allah. Iya. Siti Maryam dapat makanan yang harusnya ada di musim dingin, kok ada di musim panas. Harusnya ada di musim panas, kok ada di musim dingin. Namanya kalona. Ashabul Kahfi 390 tahun ketika mati, makan enggak, minum enggak, pokoknya hanya balik kanan, balik kiri. Allah punya kuasa. Kalau di kanan terus di belakang jadi sakit, dibalik Tuhan ke kiri. Mereka tidak sadar, dikira bangun sore hari, dikira sehari aja tidur, mau beli sesuatu, bawa uang yang ada dalam kantong, kemudian di pasar orang bingung, ini uang keluaran zaman dahulu. Jadi yang beli bingung, uang dulu, ini kan uang sekarang ini. Lalu akhirnya yang di pasar ada tahu cerita, dulu 7 pemuda lari dikejar raja, menyelamatkan iman, lari dalam gua. Dan kemungkinan ini orangnya, dia pun cerita begini-begini, rajanya ini namanya, oh ini orangnya. Yang lebih ajaib, anjing yang bernama Khitmir jadi masuk surga karena setia dengan orang saleh. Anjing 390 tahun, anjing mana yang umurnya begitu? Nggak makan, nggak minum, dia setia di depan pintu itu gua. Dia nunggu, menjaga sama yang 7 pemuda yang namanya Khitmir. Ujar ulama ngarannya Khitmir, Qaf mim ya ra, ditulis di barang pada hilang. Tulis di barang pada hilang. Ya orang pulang haji pulang umrah belum nulis itu. Jadi baik. Kenapa? Punya kasih bukaan anjingku 390 tahun nggak pernah buka. Setia aja di muka pintu dan ditulis dibalas oleh Allah masuk surga di gairi hisab. Apa pernah dihisab? Anjing nggak pernah dihisab. Kalau burung hudhud, ya. Kalau unta Nabi Saleh, ya lah. Kalau semut Nabi Sulaiman, iya kan? Iya. Unta Nabi Saleh. Jadi binatang-binatang yang masuk surga itu ada. Iya. Kenapa? Semua karena dekat dengan Rasulullah, dengan para nabi, para rasul kan. Semut-semut Nabi Sulaiman. Sekali aja dia bantu Nabi Sulaiman, sekali aja yang bikin Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, senyum-senyum senang. Sekali dia bikin senangnya Nabi Sulaiman, Allah kasih dia masuk surga. Pemimpin semut ketika itu lihat bala tentara Nabi Sulaiman lewat pakai kuda, dia ngomong sama anak buahnya, semua anak buah masuk dalam tanah, sembunyikan diri kamu, karena ini tentara Nabi Sulaiman mau lewat, dia nggak tahu kita di bawah. Berjawaban samut pernah melihat ada samut di bawahnya, jalan taruh sekolah kuda nih. Fatabassama dhahika, senyum Nabi Sulaiman. Artinya ini seorang pemimpin, dia mikirkan anak buahnya, harusnya aku juga begitu. Sekali dia ngomong, dia kasih oleh Allah surga balasan. Jadi mengkuasa Tuhan ikan bayi gini bisa ngomong. Itu alam al-qudrah caranya. Ya Allah, nang Nabi Isa lahir, ya kan? Tentu aja Abah dan Mama Sidin juga punya kelebihan luar biasa. Nah, sudah pada adatnya Siti Maryam itu mengandung kada bisi laki, itu kharqul adat sudah. Ya Allah, adalah orang bisi hamil kada bisi laki, kan di luar adat. Nah, amalan nang Siti Maryam ulah di musalla aja. Beribadat aja. Ini gawian Siti Maryam sudah menyalahi melawan hawa nafsu. Di bawah ada tukang sapu jaga langgar. Iyalah, seorang pemuda laki-laki yang dicurigai bahwa Sidin berjinah dengan tukang sapu langgar itu. Karena memang laki-laki waktu itu satu aja di musalla itu. Kada mungkin lawan Nabi Zakaria, pasti lawan itu jebuannya. Kagajar nang Siti Maryam. Sampai betapa penderitaannya Siti Maryam, dihina, disambati beliau sebagai manusia ngomong, "Ya Allah, seandainya boleh ulun minta, ulun jangan dilahirkan ke dunia ini." Saking beratnya menyandang hinaan. Mama nyawa kata pelacur, abah nyawa kata pelacur, kai nyawa kata pelacur, nyawa jadi melacur. Di mana nyawa terkaitnya? Orang kampung menyambati. Dasar ahli ibadat, pura-pura aja ahli ibadat, tapi ngomong kena kau apa-apa. Bujur kada balasi dan bujur hamil. Ayo kebetulan ini kan hobi indah. Laki kada bisi, parut ngomong. Ikam aja umpamanya betianan, kan orang bingung. Kita kalau menolak bingung, lakian hamil. Tapi seandainya itu terjadi kan, la haula wala quwata. Sampai Nabi Siti Maryam pun mengasingkan diri. Ayo, betapa ujian beliau duduk di bawah pohon. Wa husni ilaika bi jil'in nakhlah. Ambil dia Tuhan. Apa pohon kurma ini? Ya. Bukanan. Tusaqit 'alaiki rataban jamiyya. Tusaqit 'alaiki rataban jamiyya. تساقط عليك رطبا جميلا. Guguran rutab kurma nada. Mentah.
mangkal. Ya nang lalu dimakan oleh Sidin melahirkan. Jadi urang nang betianan melahirkan bagus makan kurma. Karena kurma itu fadilatnya merampit cacat. Aku dapat amalan dari guruku juga. Bila sudah bini melahirkan, tangan ditapak ke siput itu. Dibaca, ya musawi sawaha, ya mudawi dawaha. Rekaman aja diulang, kok ada mau ulang lagi. Itu ditapak dibaca itu, insya Allah berampit, asalkan 4 kilo keluar. Wow. Nah, ya musawi sawaha, ya mudawi dawaha. Berampit itu halus. Nah, ini perlu tahu lelakian, tahu gawi aja. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Turunan yang Allah mengalir di sungai, minum Sidin, hiburan dari Allah Ta'ala. Tapi Siti Maryam sudah diberitahu jangan menjawab, diam ini beban. Ngomong dilawan orang, diam pun dihina orang. Jalani hidup apa adanya, wajar. Hamil 9 bulan, itu beliau menyandang masalah. Lahir Nabi Isa, maka Nabi Isa bilang, inni Abdullah atani al-kitab waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aynama kuntu wa barran biwalidati. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Ngomong, baru lahir udah pasti ngomong. Artinya ini alamil qudrah. Alamil qudrah. Kan kisah nang laki-laki nang ahli ibadah terus tahu juga mungkin sudah nang sembahyang sunat dikiau oleh umanya kada meherani, dikiau oleh umanya kada meherani, gitu. Tahu dah berataan tak. Padahal laki-laki ini sembahyang sunat harusnya hukum bila nyekuitan bagiau sembahyang sunat kita baampih sembahyang. Namun sembahyang sunat, namun sembahyang wajib jangan. Kalau sembahyang sunat kita stop. Ini kadanya ahli ibadat kuitannya nak di luar rumah mengetok, apa kada dibukainya. Terucap sumpah dari sang ibu, jangan matikan anakku kecuali dituduh berzina. Nah ini kita ucap. Jadi bagus saja kuitan-kuitan menanam nyumpahin sumpahnya bagus saja. Menghendak 3 kali dah memukai, mudah anakku jadi wali, itu aja bagus sumpah. Akhirnya di zaman itu kan ada perempuan pelacur yang membukakan pintunya. Jadi setiap ada laki-laki lewat ya bergoyang, dia rayu laki-laki masuk, bayar, Cina. Si abid ahli ibadat ini bila lewat di situ digoda, tapi nggak mempan. Orang alim, orang ahli ibadat digoda nggak mempan, sangkal nih perempuan. Kecewa dia. Akhirnya si perempuan ini hamil. Cuma siapa yang bikin hamil nggak tahu karena racap. Yang menggawinya ini banyak. Jadi bingung. Akhirnya terpikir ingin melampiaskan kekecewaan, dituduh si abid. Akhirnya baru hamil orang dituduh, ya mau nggak mau harus ada bukti. Akhirnya kata si abid, lahirkan dulu bayi, baru kita berurusan. Padahal yang bikin dia hamil itu adalah seorang pengembala kambing. Dia lacurkan dirinya kepada pengembala kambing dikembala, pas duduk di bawah pohon ada binin beparak gratis kukuinya hamil. Akhirnya ya itu yang terjadi. Ketika lahir dia salat 2 rakaat, si laki-laki tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebenaran agar dibuka. Dia tekan pusatnya si bayi, ya walad man abu, anak siapa ayahmu? Walad, anak kecil yang baru lahir tadi ngomong. Ujarnya abah ulun pengembala kambing. Baru masyarakat semua. Tapi rumah sudah anak hancur. Hinaan sudah berhari-hari selalu bercanda karena sumpah sang ibu, jangan matikan anakku kecuali setelah dia difitnah menghamili seorang. Banyak kisah-kisah bayi Nabi Yusuf, ya depan juga ini alamil qudrah ngarannya kan, alamil qudrah namanya. Kalau sudah alamil qudrah tikam tangan Sidin tuh njapayakan keparut sampai garing itu alamil qudrah ngarannya. Apa amalan Sidin kada bisa amalan selain melawan hawa nafsu, itu aja. Ujub, sombong, takabur, makan, minum, pender, ngomong, begaul dan segala macam dididik. Wala yuhibbu dzalika wala yatlubuhu. Jangan kita suka dan menuju akan itu karamat dari. Pokoknya karamat itu tolak ukur aja, bukan tujuan.